itu ternyata orangnya bukan orang baik-baik, anak zina. Berarti gini, bisa kita simpulkan bahwa anak zina itu biasanya akhlaknya nggak baik, ya, nggak baik. Pemarah, pengengkel, ya, suka ngeyel, pengeyel, ya. Terus dalam melaksanakan agama pun juga nggak begitu sportif lah terhadap agama, ya. Yang ngaku Islam tapi kelakuannya nggak karu-karuan. Kenapa? Kita telusuri. Karena anak zina itu lumrahnya, ya. Artinya kebiasaannya anak zina itu menjadi anak liar. Karena apa? Yang merawat kan ibu, ayahnya lari, ya. Yang merawat ibu. Lah ibu merawat anak yang seperti ini nggak seperti ketika disertai oleh ayahnya, sehingga cenderung lari ke liar. Nah, itu biasanya seperti itu. Makanya ini yang disifati oleh Nabi Muhammad, ya, tadi itu, ya, banyak sumpahnya, banyak bohongnya, akhlaknya nggak bagus, ya, ngeyelan. Nah, ternyata penutupnya ayat ini adalah anak zina. Oh, ternyata aku anak zina. Benar Muhammad nerangkan seperti ini, ya. Dari mana? Dari pengakuan ibunya. Tapi ya jangan ikut sama ini. Ada pengajian yang menerangkan bahwa anak zina itu tidak bisa masuk surga kalau tidak membunuh kedua orang tuanya. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quran, ya. Artinya ini harus ditakwili. Anak zina tidak bisa masuk surga kalau tidak membunuh perbuatan orang tuanya. Artinya sudah jadi anak zina jangan ikut-ikutan kayak orang tuanya zina juga. Nah, ini nggak bisa masuk surga. Turun temurun, ya, jadi durian montong ini, ya. Montang-montong, ya, bolak-balik meteng, ya. Jangan seperti itu, ya. Jadi harus bisa memberhentikan perbuatan kedua orang tuanya. Sudahlah, itu kesalahan orang tua saya tak jadi orang baik-baik, saya ngaji dan ilmu saya amalkan. Jadi saya nggak niru kedua orang tua saya. Itu bisa masuk surga, ya. Ditakwili lagi bahwa anak zina tidak bisa masuk surga kumpul beserta Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka keturunannya kan jelas. Kalau anak zina kan nggak jelas. Jadi bisa masuk surga tapi mungkin surganya di paling bawah, ya. Bukan kelas VIP, ya. Kelasnya kelas bisa asal dia menjadi mukmin dan muttaqin, ya. Nggak apa-apa, ya. Itu bukan kesalahan anaknya, kesalahan orang tuanya. Ya mungkin ketika itu, ya, jenenge manusia ini kan namanya manusia ini kan dhaif, ya. Manusia itu lemah, nggak kuat menahan ketika disuguhi sesuatu yang enak, ya. Sebetulnya tahu ini hukumnya haram ikan babi, tapi kalau sudah lapar toleh-toleh dulu, ya, lihat-lihat, oh nggak ada orang, makan aja lah. Sampai pernah lihat demo tahun kapan tuh ada demo, ya, pakai baju putih, ya, songgok putih, demo di toko besar yang jual minuman keras. Lo ngambil, lihat sana lihat sini, dikira nggak ada orang, nggak taunya di video, diminum sendiri minumannya keras. Lo katanya amar ma'ruf nahi mungkar lah, kok malah dia sendiri yang minum minuman keras. Manusia ini lemah. Siapa, ya, walaupun kiai pun juga banyak yang nggak tahan. Ayo, kiai punya santri cantik-cantik, hanya pakai katok dalam, dia mengajarkan santri suatu ilmu yang santrinya pakai katok dalam tok, nggak pakai baju luar. Kira-kira motone kiai ini gak mendelik kuat apa enggak kira-kira? Mesti mendelik, ya. Ya, di situ bisa mengajarkan, bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, nulis hadza alif, ya,
ditulis hadza alif. Nah, karena santrinya pakai celana dalam tok, enggak pakai yang lain. Ya. Yang hadza alif itu jatuh ke bawah, hadza linggis. Ya, hadza linggis. Nanti kerahnya punya kiainya itu bisa seperti linggis. Nah, makanya ada kejadian katanya ngaku ustadz, ngaku kiai punya pondok pesantren. Berapa itu yang di Jawa Barat kemarin yang dihamili? Iya. Ya seperti itulah manusia. Ya, makanya yang penting kita itu ayo mohon pertolongan kepada Allah, ya, supaya dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat, dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau toh kita pernah melakukan, misalnya ana wong wedok ayu hanya pakai katok dalam tok, motone gak gelem, matanya melotot ya, ini. Ya, itu jangan dibilangkan kepada orang lain, jangan diceritakan kepada orang lain. Bainaka wa bainallah, baini wa bainallah. Ini hanya hubungan antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Ya Allah, nafsu saya lepas, nggak bisa saya kendalikan. Ini memang perbuatan saya yang salah ya Allah. Engkau tidak rela, karena itu aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ampunilah semua kesalahanku yang mengikuti hawa nafsu ini. Jangan diceritakan orang lain, itu diampuni oleh Allah. Asal nggak cerita kepada orang lain. Kalau cerita pada orang lain nggak jadi diampuni, walaupun sampean sudah tobat. Karena apa? Sampean kalau cerita pada orang lain ini berarti mencetak orang ini supaya melakukan perbuatan seperti perbuatan sampean. Ya, ini. Aku mabengi nggawa arek wedok. Endi? Iku sing omahe sanding pos. Tak gawa dhisik nang nggone tempat baksoan. Tak tukokno bakso sing sak mangkok 20.000. Marun tak gawa nang hotele 2 jam 100. Habis cerita mati. Kemudian yang diceritani ini sudah tahu, oh anak ini doyan bakso. Ganti saya yang ngajak ke baksoan dan tempatnya di sini, hotelnya cuma 100. Yang mati ini dapat kiriman pahala dari yang meneruskan ini, ya. Nah, maka sebaiknya sudah jangan pernah diceritakan pada orang lain. Dan Anda kalau tahu ada orang yang berbuat seperti itu, juga harus tutup mulut, jangan dibicarakan. Karena apa? Karena kalau sampean sering-sering membicarakan itu, jangan-jangan sampean sendiri nanti yang diuji oleh Allah dan zaman tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Itu yang baik ya, istighfar aja yang banyak ya, istighfar yang banyak ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah.